Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan duduk. Jauh. Maaf Pak mengganggu waktunya. Tiga di sini. Yo. Di sini kami ingin mewawancarai pertanyaan-tanya tentang budidaya ikan lele. Sebelumnya Bapak siapa? Namanya. Oke. Pertanyaan pertama, mengapa budidaya lele dianggap bisnis yang menjanjikan? Karena waktunya pendek, panennya cepat, dan cepat besar. Yang kedua, biaya produksinya lebih ringan daripada karena jangka waktunya pendek lebih ringan daripada peternak ikan yang lain-lainnya dan yang lain-lainnya. Yang kedua, lele itu memiliki pasar beberapa segmen penetasan, segmen pembesar, segmen pendederan dan segmen pembesaran. Kita akan melihat apa yang akan kita orientasikan kemana. Misalnya kita mau ke pembibitan, berarti kita menyiapkan dari indukan sampai pemijahan dan sampai penetasan. Itu kira-kira waktu butuh 1,5 bulan untuk dari bertelur sampai siap dijual. Sedangkan untuk pendederan waktunya itu antara 1,5 bulan sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan. Setelah 2 bulan ke atas itu waktunya pembesaran. Kita memilih segmen mana karena lele dari 0 sampai konsumsi itu membutuhkan waktu paling enggak sekitar 4 sampai 6 bulan. Ini masing-masing segmen mempunyai kriteria sendiri dan pemahaman sendiri-sendiri untuk membudidayakannya. Kalau dicampur sekaligus modalnya terlalu besar. Ya, tergantung kita mau memilih yang mana. Kalau saya lebih memilih cenderung ke yang bagian pembibitan, yang artinya dari pendederan, dari pemijahan sampai pendederan, itu membutuhkan waktu paling lama itu 2 bulan. Segmen itu setelah penetasan selesai, kita lempar ke pendeder. Pendeder itu yang membeli sampai ukuran antara 34 sampai 35 kita harus jual, sudah selesai. Kalau udah 35 kita jual, kecuali yang habis itu besarkan sendiri sampai ke berikutnya. Ya cukup. Yang kedua pertanyaannya. Baik Pak, untuk yang kedua, apa saja faktor kunci keberhasilan dalam budidaya ikan lele? Faktor menentukan keberhasilan itu sangat banyak dan panjang. Yang pertama harus belajar ke yang lebih senior atau yang lebih profesional untuk menggali ilmunya. Yang kedua, kita menyiapkan alat dan peralatan harus sesteril mungkin. Yang ketiga, kita harus mengetahui faktor cuaca dan iklim sekitar kita untuk mengetahui apakah waktu itu cocok dan antisipasi penyakit serta udara ekstrim di sekitar, karena berkaitan sekali dengan udara dan kepanasan lingkungan sebagainya. Itu sangat bersatu dalam sistem pembenihan lele atau pemijahan lele sampai ke sistem ke pendederan. Kalau pembesaran itu tidak terlalu terpengaruh sama cuaca, yang sangat pengaruh sama lingkungan, iklim, kebersihan dan sebagainya itu yang pemijahan dan pendederan. Jadi di situ harus benar-benar belajar pada ahlinya. Kalau diterangkan cuma dalam wawancara ini tidak bisa, kita harus praktek dan sebagainya. Makanya keterangan segmen itu, yang segmen pembenihan, terutama dari pemijahan sampai pendederan itu memerlukan fokus tinggi, dan itu tidak bisa diterangkan secara kalau tidak praktek langsung. Ya cukup. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu yang ketiga, apa saja kendala dan risiko yang harus diwaspadai? Kendala untuk masing-masing segmen itu masing-masing. Kalau kendala yang untuk pembenihan atau pemijahan itu faktor cuaca pertama, faktor kebersihan, sterilisasi dan sebagainya itu untuk bagian pemijahan. Selanjutnya yaitu di bagian yang kedua, pendederan itu riskan sekali terhadap jamur, white spot atau white spot lah istilahnya, white spot pokoknya tahu saya itu white spot bahasa ilmiahnya. Itu rawan sekali di usia antara ukuran antara
23 sampai 46. Jadi waktu itu sangat rawan untuk itu. Di situ kebersihan dan sanitasi air itu harus benar-benar terjaga. Sedangkan kendala untuk yang semakin besar itu bagian pembesaran itu kebanyakan itu dialami karena kanibalisme yang cukup tinggi. Jadi tidak boleh melepas untuk dipiara untuk jadi konsumsi itu ukurannya yang hampir sama seharusnya. Kalau ukurannya berbeda, misalnya kita lepas 57, ukuran 57 sampai 58, jadi satu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 79 nggak bisa dicampur dengan yang 57, 58 itu, 68 itu. Kalau 79 itu nggak bisa dicampur karena kanibalisme yang kecil itu pasti dimakan yang besar. Itu sangat beresiko. Itu kalau bagian pembesaran. Dan bagian yang kecil sih udah diterangin tadi. Baik, selanjutnya yang pertanyaan nomor 4, berapa lama lele bertahan hidup tanpa makan? Lele bertahan hidup tanpa makan itu ada beberapa segmen. Kalau untuk yang baru mulai makan 0 sampai umur 15 hari itu nggak bisa tahan dalam kurang dari 6 jam. Kurang dari 6 jam nggak makan mati. Sedangkan yang 15 sampai umur 30 hari itu maksimal 12 jam harus dikasih makan maksimal. Sedangkan untuk lele yang besar udah mulai ukuran 57 ke atas itu sebenarnya 2-3 hari nggak makan nggak apa-apa, nggak mati. Tapi kan resikonya terjadi pengerjaan, jadi pembesarannya itu terhambat sekali. Karena apa? Tulang belulangnya itu udah terlanjur kerdil, jadi nggak bisa membesar secepatnya pakannya normal gitu. Itu untuk kendala ini. Tapi kalau udah besar sekali, udah konsumsi ke sana, itu bisa seminggu nggak masih makan, tapi dengan catatan dia nggak kanibal sih enggak. Kalau yang konsumsi, tapi langsung badannya kurus dan kurus sekali. Setiap hari itu susutnya bisa kalau nggak dikasih makan itu 5% dari bobot itu, 5-10%. Kalau ukuran 1 kilo dibiarin tanpa makan sehari itu bisa susut antara 5-10%. Hitung saja kalau dikasih makan seminggu berarti kan 70% sudah hilang bobot badannya. Itu di situ. Ya kayaknya udah cukup. Terus cut. 3. Tips memasarkan lele agar menguntungkan. Untuk memasarkan lele biar menguntungkan, kalau untuk skala kecil kita bisa menggunakan online dan sebagainya, online atau sebagainya. Tapi kalau untuk partai besar yang jumlahnya besar, kita harus punya partner kerja, partner pedagang. Misalnya kita harus punya berapa orang, nggak cuma 1 orang. Kita bagian pembenihan, jual bibit, itu harus ada yang khusus dia bagian penjualan bibit, yang memasarkannya. Kita harus banyak teman dan relasi yang memasarkan, nggak hanya sendiri. Kalau sendiri itu kalau sudah partai besar nggak bisa. Makanya kita harus banyak kenalan sama orang-orang dan menggunakan platform media. Nah, berikutnya Yang keenam, bagaimana mulai usaha lele dari nol? misalnya itu terbagi dari 3 dan tadi saya dari 3 yaitu yang pembenihan, pendederan dan pembesaran. Kalau untuk bagian yang paling mudah itu pembesaran. Pembesaran itu dari ukuran 57 kita besarkan sampai konsumsi. Itu gampang, pakannya yang penting cukup. Pakan lele itu antara 3-5% per hari dari bobot ikan yang pada saat itu berapa. Asal sanitasinya jangan terlalu bersih kalau sudah ke badan besaran. Yang kedua, makannya harus teratur. 3 kali ya 3 kali, 2 kali ya 2 kali dalam sehari. Tapi yang bagian yang paling krusial di dalam pembesaran, kita harus mengasih makan sampai kenyang itu antara jam 7 malam sampai 9 malam. Itu bobot 2/3 makan dikasihkan di waktu itu. Kalau yang pagi hari, sebaiknya sebelum matahari terbit itu antara ya cuman 30, tadi udah 70%, berarti kurang sekitar 20%. Sedangkan yang 10% itu untuk waktu-waktu menjelang maghrib atau sekitar jam 4 sore, itu bagian pembesaran. Insya Allah kalau sudah pakannya cukup dan cukup, itu waktunya terakhir itu tidak perlu waktu lama, antara 65-70 hari siap konsumsi, antara kilo 8 sampai 6 untuk bagian segmen pembesaran. Sedangkan segmen pendederan kita harus mulai dari ukuran 2
34 sampai 57. Dari situ kita harus rajin mensortir. Sedangkan pakannya kita ngasih makan tidak melalui porsi berapa persen. Yang penting kita lihat sudah kenyang dihentikan. Karena kebanyakan makan juga mati, kurang makan nggak besar jadinya. Terus resiko keduanya kita harus tiap minggu ngayak. Kita lepas dari ukuran 34 seminggu kalau pakannya cukup itu sudah sebagiannya sudah masuk 35. Harus dipisah yang 34 sama 35 dipisah. Ntar seminggu lagi yang 35 itu sudah menjadi 46. Seminggu lagi 46 sudah 57. Jadi segmen pembeberan itu melalui antara 1 bulan. Jadi tiap minggu kita harus ngayak. Resikonya itu harus ngayak. Dan pakan menyesuaikan kebutuhan. Dia belum kenyang itu kalau bagian pembeberan itu dikasih makan nggak 3 kali, tapi bisa 5 kali sehari semalam. Waktunya pagi sebelum matahari terbit antara jam 12, nggak usah banyak-banyak, kalau yang pagi nggak apa-apa. Terus yang sore itu menjelang maghrib, yang terakhir juga sekitar jam 9 malam kurang lebih. Setelah itu sudah selesai. Itu harus teratur pakannya dan cukup kenyang bagi lele. Masalah lele dikasih makan berapa saja main tapi tidak bagus karena terlalu banyak. Pakan juga menyebabkan amoniak tinggi, sanitasi kurang bagus, terus gampang stres. Jadi yang secukupnya untuk perkembangan ikan itu. Sedangkan segmen pertama itu bagian pemijahan itu kita harus memilih bibit lele yang terbaik. Itu jelas harus ada ilmunya. Kalau yang belum punya ilmunya itu tanya sama yang ahlinya itu nggak sembarangan orang itu dikasih tahu kriteria lele bagus indukan. Meskipun saya sendiri tahu yang bagus belum tentu saya kasih orang, itu termasuk rahasia itu sebagai peternak itu jujur tapi itu rahasia nggak bisa sembarangan dikasih tahu orang. Masalahnya bisa dari 300 ekor cuma ternak indukan yang bagus jantannya hanya 300 ekor ikan hanya 1 yang bagus. Kalau betina gampang asal perutnya besar, insya Allah telurnya banyak. Yang kuncinya itu di pejantannya. Pejantannya bagus insya Allah ya keluarnya telur, penetasannya bagus. Setelah penetasan itu perawatannya rumit. Setelah 3 hari bertelur itu harus sudah dikasih makan dalam rentang 3-4 hari itu harus sudah disiapkan pakannya pakai cacing sutra. Itu nggak sekali habis nggak apa-apa. Masalah cacing itu kan hidup. Jadi sekali kasih pakan bisa untuk sehari atau 2 hari nggak apa-apa. Sampai umur antara sekitar dari menetas 3 hari atau 4 hari itu sampai 10 hari itu masih pakai cacing sutra. Setelah cacing sutra selesai umur berarti kan 14 hari dari telur itu kasih friendly secukupnya kira-kira. Ya asalnya setelah friendly kira-kira 4-5 hari itu dikasih PF 500. Setelah itu sudah masuk segmen kedua yaitu bagian pembeberan. Ya, cukup. Sekian. Baik, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Diadit sendiri.